Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas mengenai seed phrase dan juga tentang cara menyimpan kripto kamu dengan aman ya teman. Nah, kita akan bahas satu persatu dan ini akan aku pecah menjadi beberapa video yang berbeda. Nanti ada video yang khusus membahas seputar wallet-wallet, misalnya hot wallet, cold wallet, gimana cara menyimpan kripto kamu di cold walletnya. Tapi pembahasan kita pada hari ini akan membahas terlebih dahulu mengenai seed phrase ya teman. Seed phrase itu intinya adalah password, di mana seed phrase ini adalah suatu hal yang paling penting. Ini bisa kamu gunakan untuk merestore atau mengakses semua kripto yang kamu miliki, terutama kalau misalnya kripto kamu berada di cold wallet ya teman. Jadi seed phrase itu simpelnya ini merupakan rangkaian kata acak terdiri dari 12, 24 ataupun 18 kata. Nah, tentunya kata-kata ini sifatnya semua random dan kata-kata ini nantinya bakal diberikan ke kamu saat kamu membuka atau membuat wallet kamu ya teman. Nanti aku bakal tunjukin pada saat prosesnya. Tapi di video kali ini khususnya kita akan membahas tentang gimana cara menyimpan seed phrase kamu dengan aman. Kamu bisa baca di sini kata-kata ini dihasilkan ketika kamu membuat kripto baru. Seed phrase memungkinkan kamu memulihkan akses jika perangkat yang kamu gunakan rusak atau hilang. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu seed phrase itu bentuknya seperti apa, nanti dia bakal memberikan kamu seperti ini teman. Itu bakal ada 12 kata, tapi bisa juga 24. Nanti kamu bisa pilih. Cuman di sini yang kamu perlu lihat adalah kata-katanya itu semuanya berbeda dan kata-kata tersebut akan menjadi password kamu. Jadi sebenarnya 12 kata ini merupakan 12 kata yang penting banget, dan kalau misalnya kamu nggak mau kehilangan kripto kamu, otomatis kamu perlu banget 12 kata seed phrase-mu ini. Dan bahasa yang digunakan itu secara standar bahasanya adalah bahasa Inggris dan kata-katanya itu ada banyak ya teman. Kamu bisa lihat nanti kalau misalnya kamu udah bikin wallet, nanti bakal diberikan seperti ini. Your seed phrase is used to generate and recover your account. Please save these 12 words on a piece of paper. The order is important. This seed will allow you to recover your account. Nah, di sini kamu juga perlu ingat bahwa kata-kata ini urutannya pengaruh ya teman. Jadi kata-katanya bukannya kamu perlu tahu semuanya tanpa urutan, tapi kamu juga perlu tahu urutannya. Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, karena itu akan dimasukin secara berurut untuk kamu bisa mengakses semua kripto kamu. Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk menyimpan seed phrase kamu. Yang pertama, cara terbaik adalah untuk menghafal seed phrase kamu ya teman. Nah, ini udah cara yang paling baik dari semuanya, karena kalau misal kamu udah hafal seed phrase kamu, itu bahkan kamu udah nggak perlu benda fisik. Intinya kamu udah memiliki uang kamu itu di kepala kamu atau di otak kamu. Jadi kalau misal nanti worst case scenario terjadi sesuatu dan kamu pengen membawa kriptomu lari kemanapun, itu udah bisa dilakukan dengan sangat mudah. Karena kamu udah membawa atau menghafal 12 kata kuncimu itu. Bahkan kalau misalnya nanti terjadi krisis, amit-amit, terus kamu perlu keluar negeri, kamu perlu membawa semua aset kamu bahkan nggak perlu benda fisik apapun, kamu tinggal hafalin 12 katamu itu, kamu nanti di luar sana, kamu udah bisa mengakses lagi semua aset yang kamu miliki yang dalam bentuk kripto yang udah kamu amankan menggunakan seed phrase-mu ini, teman. Oke, tips kedua, ini tips yang penting banget. Kamu perlu ingat ini dengan saksama, karena kalau misal kamu melanggar ini, kamu bisa aja kehilangan aset kamu. Apalagi kalau kamu nyimpennya dalam jumlah banyak. Yaitu di sini jangan pernah simpan secara online, karena akan sangat mudah dicuri. Jadi ke-12 katamu yang tadi kamu diberikan itu, jangan pernah kamu tulis dimanapun ya. Misalnya semudah kamu misalnya foto, terus fotonya kamu simpan di HP kamu, atau misal kamu simpan di Google Drive, atau fotonya kamu simpan misalnya di YouTube, atau Facebook, di email, atau apapun itu, walaupun kamu simpannya dengan sangat rapi dan gak ada orang yang tahu itu, tetaplah itu bisa menjadi sangat beresiko. Karena itu bisa aja kalau suatu saat file itu dihack, misalnya kamu di luar sana ada peretas, terus mendapatkan foto tersebut, mendapatkan 12 kata kuncimu, nah mereka bisa dengan mudah mengakses semua aset kamu ya teman. Ini sama halnya juga di note, misalnya di note HP kamu. Kalau misal kamu udah tulis di note HP kamu, kemudian HP kamu udah terkoneksi ke internet, ya kan berarti tetap ada chance bahwa nanti HP tersebut bisa jadi sadap, HP tersebut misalnya ditembus oleh hacker, kemudian note-nya diakses, ya lagi-lagi kamu akan kehilangan
kehilangan kuncimu itu. Kamu akan kehilangan seed phrase-mu. Dan kalau mereka ngerti cara akses seed phrase-nya, ya otomatis kamu akan kehilangan semua aset kriptomu ya teman. Nah, kemudian di sini poin ketiga, gunakan alat yang fireproof dan waterproof. Nah, nanti alat yang aku pribadi akan gunakan dan alat yang aku akan tunjukkan nanti di bagian berikutnya di video ini, itu udah merupakan alat yang tahan air, kemudian tahan api. Bahkan juga tahan terhadap tekanan, kalau jatuh nggak akan rusak, dan itu udah TB banget ya teman, udah tahan banting banget, udah tank banget. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman punya dana lebih, kamu boleh invest seperti yang aku bakal tunjukin ke teman-teman nanti. Nah, kemudian di sini poin berikutnya, jika menggunakan hanya kertas, usahakan kamu simpan di brankas yang sangat aman. Seperti yang kamu ketahui, kertas itu kan sangat mudah rusak ya teman. Bisa aja nanti kena air dikit, tiba-tiba kertasnya udah benyek, kemudian udah nggak bisa dilihat lagi. Terus ada kemungkinan juga kalau misalnya nanti kena api, kertasnya bisa gosong. Kemudian kalau misalnya kena impact dikit, kertasnya bisa robek, dan sebagainya, kamu bisa kehilangan lagi aset kamu. Kemudian di sini aku juga bilang, kenapa kamu perlu simpan di brankas? Ya kalau misal kamu nggak simpan di brankas, nanti otomatis kertas tersebut akan lebih berpotensi untuk bisa hilang ya teman. Contoh simpelnya, kamu misalnya simpan seed phrase kamu di kertas, kertasnya kamu taruh di lemari atau kamu lempar di tas atau manapun itu. Tiba-tiba worst case, misalnya mama kamu lihat atau asisten rumah tangga di rumah kamu lihat, dikira kertas itu cuma sampah, mereka nggak ngerti itu kertas apa, mereka langsung buang, dikira sampah. Worst case, kamu bisa lagi-lagi kehilangan aset kamu. Ya mungkin kalau misal kamu udah hafal di kepala kamu, seperti yang udah aku tekankan tadi, ya mungkin kamu bisa mendapatkan kembali semua aset kamu. Tapi worst case, kalau kamu cuma ada satu kertas itu, dan kertas itu hilang, terus kemudian ada banyak bitcoin di dalamnya, waduh, itu kamu bisa mengalami kerugian yang luar biasa. Makanya di sini aku tekenin sebisa mungkin kamu harus pastikan keamanannya. Kalau misalnya kamu pengen simpan secara offline ya teman. Kemudian di sini poin terakhir adalah jangan pernah berikan ke siapapun. Kamu boleh beri, tapi pastikan kamu memberi hanya ke orang-orang yang bisa kamu percaya. Misalnya kamu udah berusia sekian, kemudian kamu pengen mastiin bahwa nanti aset ini kamu ingin wariskan ke anak kamu, ya mungkin masih nggak apa-apa kalau kamu kasih tahu ke anak kamu. Atau kalau misalnya kamu pengen kasih tahu ke orang tua kamu, ajarin ke orang tua kamu supaya kalau kamu kenapa-napa, orang tuamu tetap bisa mengakses semua aset tersebut yang masih oke. Atau misalnya kamu kasih ke istri kamu, ke suami kamu, atau ke teman terbaikmu, itu juga masih nggak apa-apa. Tapi pastikan kamu hanya berikan ke orang yang bisa kamu percaya, teman. Atau kalau misal kamu pengen simpan sendiri, itu juga nggak masalah. Yang pastinya jangan kamu berikan ke siapapun dan jangan kamu reveal seed phrase-mu itu. Karena kalau misal nanti orang tahu, orang bisa mengakses semua aset kamu ya, men. Jadi kamu perlu ekstra hati-hati dalam menyimpan seed phrase-mu ini. Nah, berikutnya di sini adalah alat simpan seed phrase yang bisa kamu gunakan. Sebenarnya ada banyak banget alat, tapi ini beberapa aja yang aku sebutkan ya, men. Kamu juga boleh menggunakan beberapa alat ini. Ini salah satu contohnya Stampseed. Kalau misal kamu nontonin video-video Bitcoin di luar negeri, orang-orang sering mempromosikan ini karena mungkin mereka bayar banyak influencer untuk mempromosikan Stampseed ini ya men. Kemudian ada Bill Fodel. Nah, bedanya kalau misal Stampseed ini kamu diberikan papannya ini juga berbentuk metal dan nanti kamu bisa nge-stamp atau kamu bisa cetak hurufnya itu secara manual, nanti bakal dikasih alatnya. Nah, nanti bakal seperti ini ya men. Ini kamu bisa lihat ini adalah seed phrase-nya: Board, Net, Satoshi, Color, Very, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang tadi aku sebut yaitu Bill Fodel. Ini juga sama, bisa sampai 24 kata. Cuman bedanya kalau misal tadi kamu perlu cetak, kalau ini kamu bakal dikasih huruf-hurufnya, nanti kamu tinggal susun, kamu masukin ke sini teman. Nanti kamu setelah masukin ini, kemudian kamu bisa tutup, kemudian kamu kunci. Dan ini dia terdiri dari dua papan, karena masing-masing setahu aku 12 kata teman. Kemudian ada juga yang berbentuknya beda, ini bentuknya tabung, ini lebih simple lagi teman. Dimana di sini nanti ada nomornya, kamu tinggal bisa masukin angka-angkanya di sini. Kemudian setelah itu kamu tinggal masukin ke tutupnya, kemudian kamu bisa kunci dengan rapat. Ini namanya adalah Trezor Keep Metal. Ini juga produk dari Trezor ya teman. Trezor merupakan salah satu cold wallet yang lumayan terkemuka juga. Dan aku pribadi juga menggunakan Trezor ya. Tapi pembahasan seputar Trezor aku bakal bahas di video berikutnya. Nah, kemudian ini juga yang lumayan oke, yaitu CryptoTac. Aku pribadi menggunakan yang CryptoTac ini ya teman. Dimana aku belinya waktu itu promo, jadi aku beli secara bundle. Aku beli Trezor sekaligus aku membeli juga CryptoTac-nya dalam satu bundle. Nah, nanti aku bakal tunjukin seperti
seperti apa CryptoTag-nya ini ya teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang ke teman-teman bahwa aku membeli ini secara paket ya teman. Jadi kamu bisa lihat di sini aku udah mendapatkan Trezor, dan Trezornya ini adalah Trezor yang model T. Ini kamu bisa lihat di sini ada tulisannya model T, dan kemudian aku membeli Crypto Starter Kit, dan kemudian di sini aku membeli lagi yang namanya CryptoTag ya teman. Dan seperti yang udah aku tekankan berkali-kali ke teman-teman, kalau misalnya kamu pengen membeli ini, pastikan kamu hanya membeli dari toko officialnya aja. Diusahakan jangan kamu beli dari third party ya. Misal kamu beli di Tokped, kamu beli di Shopee, dan web listing lainnya. Tapi kalau bisa kamu beli langsung di websitenya. Apalagi untuk perkara cold wallet ya teman. Kalau misalnya yang untuk nyimpen seed phrase cuman besi-besi metal, itu kan masih nggak gitu masalah ya. Yaudah, kita bakal langsung coba buka aja di sini. Nah, pada video kali ini aku nggak akan membahas seputar Trezornya, tapi aku bakal membahas seputar CryptoTag-nya. Karena di sini topik kita adalah gimana cara untuk kita menyimpan seed phrase kita dengan aman. Di sini kita bakal melakukan unboxing, kita buka aja di sini. Nah, teman bisa lihat, jadi paketnya isinya seperti ini ya, teman. Kalau misalnya kita buka, kita akan mendapatkan CryptoTag-nya. Dan ini packingnya lumayan tebal. Nanti kalau misal kamu udah beres untuk masukin seed phrase kamu ke CryptoTag ini, bisa aja kamu simpan lagi di kotak ini, karena kotaknya tebal banget ya. Seperti yang kamu lihat nih isinya, seperti yang kamu lihat nih lapisannya aja tebal banget. Nah, kemudian di sini kamu bisa lihat kamu akan mendapatkan buku setup guide-nya. Kemudian di sini kamu juga akan mendapatkan kertas untuk menulis seed phrase kamu. Nah, kalau misal kamu pengen tulis di sini juga nggak apa-apa. Tapi di sini nanti setelah kamu menuliskan seed phrase kamu di kotak ini, di bawahnya kamu akan masukin angkanya. Karena sebenarnya CryptoTag ini kamu nyimpennya dalam bentuk angka, bukan kata ya, men. Kemudian di sini kamu juga bakal dapat buku petunjuknya, di mana ini adalah buku petunjuk yang memberikan kamu list kata-kata dan juga nomornya. Jadi di sini nanti kalau misal kamu udah mendapatkan kata, kamu harus menerjemahkan kata tersebut menjadi angka dulu. Misalnya kamu di sini katanya dapetnya cave atau gua, ya berarti nanti kamu harus masukinnya 0295. Kamu bukan masukin cave-nya, tapi kamu masukinnya 0295-nya. Dan ini sebenarnya udah ada standarnya. Jadi kalau misal kamu kehilangan buku ini, kamu tetap bisa akses lagi secara online ya, teman. Nah, di sini bahkan juga udah diberikan tutorialnya. Contoh kalau misalnya katanya adalah abandon, ya udah di sini kamu masukinnya 0001. Dan di sini kamu nggak perlu khawatir, karena di sini walaupun dia diterjemahkan ke dalam 4 angka aja, tapi di sini dia udah didesain supaya nggak ada yang 4 angka pertamanya itu sama ya, men. Contoh di sini kan ada satu kata, yaitu katakan nomor 11, yaitu akses. Tapi akses ini kan depan hurufnya itu ACCE. Jadi dia nggak mungkin ada kata lagi yang depannya ACCE juga. Contohnya misalnya aksen, dia nggak mungkin ada seperti itu ya, men. Makanya di sini langsung dia ACCI, kemudian ACCO, kemudian ACCU. Jadi udah didesain pasti 4 hurufnya tersebut selalu berbeda. Dan kemudian nanti diterjemahkan menjadi angka, dan angka inilah yang bakal dimasukin. Kemudian setelah kamu mendapatkan buku panduan, ini yang tadi aku jelasin, kita akan nulis di sini. Dan yang terakhir, kita mendapatkan CryptoTag Zeus-nya, men. Wah, ini tebel banget dan ini super berat ya. Bahkan ini bisa dibilang sepertinya ini lebih berat daripada HP ku sendiri. Kemudian di sini kita juga mendapatkan korek api. Kemudian dikasih juga nih earplug untuk tutup telinga. Sepertinya kalau misal kamu nanti ngisi CryptoTag-nya, itu suaranya bakal berisik banget ya teman. Makanya sampai disiapkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga diberikan alat ini untuk nanti kita cetekin angkanya ya teman. Kemudian kita bakal buka CryptoTag-nya, jadi isinya bakal seperti ini. Wah, ini super aman karena ada penguncinya lagi. Kemudian nanti kata-kata kamu akan dimasukkan ke ini ya, teman. Ini kamu bisa lihat angkanya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian sampai 12. Dan yang terakhir di sini sampai 24. Jadi kamu bisa nyimpan 24 kata. Kalau misalnya kamu menggunakan hanya 12 kata, ya mungkin kamu boleh tulis 2 kali. Atau misalnya kamu punya 2 wallet, masing-masing menggunakan 12 kata, ya kamu bisa gunakan ini untuk 2 wallet. Itu bebas ya, teman. Kamu pengen gunakan seperti apa. Tapi di sini yang pastinya nanti caranya adalah kita dengan nitikin seperti ini. Dan kemudian setelah kita titikin, nanti bakal ada tandanya dan itu bakal kokoh banget ya, teman. Karena bisa dibilang ini tahan terhadap air, tahan terhadap bakar, tahan terhadap impact, dan sebagainya. Kemudian nanti udah kita beres seperti itu, kita juga bakal kunci lagi sehingga ini akan menjadi sangat aman ya, teman. Ini kamu bisa lihat bahkan kuncinya aja tebal banget dan tidak mudah juga untuk dimasukin.
Jadi inilah kenapa kamu bisa menyimpan seed phrase kamu dengan sangat aman menggunakan CryptoTag ini. Dan caranya gampang banget ya teman. Kamu tinggal masukin kata yang di sini, kamu tulis satu persatu, kamu ubah menjadi angka, kemudian angkanya kamu cetak di CryptoTag Zeus ini. Seperti yang udah aku tunjukin tadi di dalamnya. Jadi seperti itu ya teman. Dan seperti yang aku udah tunjukin tadi, ini ada banyak jenisnya, nggak cuma CryptoTag, ada tipe-tipe yang lainnya juga. Ada Billfodel, ada Stamseed, dan di luar yang aku sebutin tadi masih banyak juga yang lainnya. Kamu bebas pengen menggunakan yang mana. Bahkan kalau kamu pengen bikin sendiri, itu sebenarnya juga bisa ya teman. Nah jadi kira-kira gitu aja pembahasan kita, reviewku mengenai CryptoTag ini. Dan ini yang pribadi aku gunakan. Nanti mungkin aku bakal coba beli-beli yang lain, supaya aku bisa tunjukin ke teman-teman gimana cara kerjanya ya. Nah, jadi gitulah kira-kira cara untuk kamu bisa menyimpan seed phrase kamu dengan aman ya, teman. Dan itu aku udah tunjukin cara yang aku pribadi gunakan. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau misal kamu pengen lebih aman, ya seperti biasa kamu boleh melakukan diversifikasi. Mungkin kamu membeli beberapa alat, kemudian membeli beberapa wallet, atau sebagian lagi kamu taruh di exchange, itu juga nggak masalah ya, teman. Nanti untuk lebih detailnya aku bakal bahas di video berikutnya lagi. Jadi pastikan teman-teman yang belum subscribe, kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku ya. Kemudian bagi teman-teman yang pengen belajar membeli Bitcoin, belajar cara investasi Bitcoin, cara investasi kripto, sampai review keuntungan yang udah aku dapatkan dari kripto, kamu boleh cek aja video lain yang ada di channel ini. Tinggal cek di playlist Bitcoin ya, teman. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!